tinggal di salah satu kontrakan daerah Bandung Utara. Di sebuah rumah kontrak yang bisa dibilang terjangkau murah untuk daerah yang cukup elit ini. Sampai akhirnya membuatku untuk sementara waktu tinggal di rumah itu. Namaku Devi. Malam ini aku akan menceritakan pengalamanku ketika mendiami sebuah rumah yang cukup besar dengan 2 lantai dan arsitektur yang cukup modern. Entah kenapa harga rumah ini murah. Ya, mungkin aku beruntung. Aku mengontrak di sana bersama teman kampusku dan adiknya yang masih duduk di bangku SMA. Rumah tersebut terlalu luas untuk aku pribadi. Ada 2 kamar di sana. Aku di lantai bawah, sementara temanku menempati kamar di lantai 2 bersama adiknya. Tidak ada hal aneh yang terjadi selama kurang lebih seminggu aku tinggal di sana. Aku senang dan cukup nyaman. Hanya saja ada satu masalah yang aku alami. Belakangan ini entah kenapa aku sering kehilangan benda. Terutama uang. Dan seringnya aku tidak sadar. Hingga suatu malam, di meja kamarku, aku menyimpan sebuah box berisi uang. Itu memang box yang biasanya aku isi dengan uangku. Dan pada suatu hari, ketika aku terbangun, aku lihat box itu sudah terbuka dan berantakan di lantai. Dan uangnya hilang semua. Aku sempat suuzon pada temanku. Namun, saat kejadian itu, memang aku selalu mengunci kamarku dari dalam. Logikanya, tidak ada yang bisa masuk kecuali ada yang memiliki kunci lain. Dan aku pun tidak pernah lupa. Apa ada maling yang masuk ya? Aku mulai merasa tidak nyaman. Akhirnya, aku mencoba untuk mengikhlaskan uangku yang hilang itu. Tapi, kejadian ini tidak hanya sekali 2 kali. Bahkan kadang uang di dompetku pun hilang. Sampai terlintas sebuah ide di pikiranku. Aku kunci pintu dari dalam kamar. Sekitar tengah malam, aku pura-pura tidur dengan mematikan lampu dan menutup diriku dengan selimut. Aku menyimpan beberapa uang dalam box kembali. Aku pancing dia agar datang, lalu aku pergoki. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Tanpa sadar, aku malah terlelap hingga aku terbangun sekitar jam 2 pagi. Mulai terasa di dalam kamarku ini ada sosok lain
yang melihatku dalam kegelapan itu. Aku masih bersembunyi pura-pura terlelap. Aku intip pelan-pelan. Ada sosok seperti manusia yang sedang berjalan mengendap. Oh, ternyata bukan. Ini seperti anak kecil. Mungkin yang selama ini mengambil uangku itu ternyata teman adikku. Aku coba perhatikan lagi. Dia mengendap-endap, menengok ke kiri dan ke kanan, dan berjalan menuju arah lemari. Terus aku perhatikan, dia pun mulai mencoba menuju meja di mana aku menyimpan boxku itu. Hingga ketika aku lihat tangan anak itu mencoba membuka box itu. Dan tiba-tiba, astaga, apa itu? Tiba-tiba saja menyembur sebuah api dari arah mejaku itu, hingga mejaku seperti terbakar. Astaga! Ah! Dan seketika aku bangun dan loncat dari tempat tidur. Sosok anak kecil itu tidak ada. Malah mejaku yang terbakar. Aku segera keluar dari kamar. Dan ketika aku buka pintu kamarku masih dalam keadaan terkunci. Aku segera membukanya dan berteriak minta tolong pada temanku. Akhirnya, singkat cerita, kami pun bisa mematikan api yang membakar mejaku itu. Namun untungnya, mejaku itu tidak hangus sepenuhnya. Aneh, mengapa bisa begini? Singkat cerita, kejadian aneh yang aku alami ini semakin banyak, sampai akhirnya tiba puncaknya. Uang temanku yang disimpan di kamarnya pun hilang, dan tanpa tahu siapa pelakunya. Segala cara sudah aku coba, mulai dari melapor ke keamanan setempat, namun tidak membuahkan hasil. Sampai pada suatu malam, temanku dan adiknya harus pulang ke rumahnya karena ada urusan keluarga, dan membuatku tinggal di rumah itu sendirian. Sekitar jam 10 malam, aku mulai mendengar ada sesuatu. Ada suara seperti air yang dimain-mainkan. Aku pun penasaran. Aku coba untuk mencari sumber suara itu. Dan itu terdengar dari kamarku. Hah? Padahal di kamarku ini kan tidak ada kamar mandi atau apapun itu. Dan ketika aku dekatkan telingaku ke lantai,
Astaga, ada suara anak kecil dari bawah lantaiku ini. Aku coba mengetuk. Terdengar seperti ada ruangan di bawah lantaiku itu. Dan seketika setelah aku ketuk, suaranya menghilang. Dan tiba-tiba tercium bau bunga. Bau bunga melati yang menyengat di kamarku itu. Dan ada hembusan angin melewati pundakku. Dingin dan sangat kencang. Otomatis aku menengok ke belakang. Dan astaga, apa itu? Terlihat sosok tinggi besar dengan mata yang merah menyala, dengan taring yang menyeringai. Badan dia berbulu dengan kuku-kuku tajam yang seperti akan mencengkeramku. Dan dia membungkuk mendekatiku. Seketika, dengan semua kekuatanku, aku berlari keluar dari kamarku. Aku lari keluar dari rumah dan meminta bantuan tetanggaku. Tolong, tolong. Akhirnya pintu itu pun dibuka dan aku disambut oleh seorang bapak-bapak tetanggaku. Setelah aku ditenangkan, aku pun menceritakan apa yang aku alami. Tetanggaku itu ternyata memiliki indera keenam. Akhirnya, dia menceritakan kondisi rumah yang kutempati itu sebelum dibangun. Dia bilang, itu adalah rumah tempat pesugihan. Dia tahu, di dalam rumah itu ada penunggunya. Sosok genderuwo. Dan katanya, yang mengambil barang-barangku di rumah adalah tuyul. Aku sempat bertanya, kenapa saat itu mejaku sempat terbakar. Namun, aku tidak diberitahu dengan jelas alasannya. Sampai semenjak kejadian itu, aku memutuskan untuk tidak meneruskan mengontrak di sana. Dan memutuskan untuk pindah kontrakan saja. Untuk menghindari segala bentuk sihir atau semacam lainnya.